Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Dan tak lupa pula sholawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baik, perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Ashari dengan NIM 1802010158. Saya dari program studi pendidikan agama Islam semester 4 kelas E. Ini adalah salah satu tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Abdurrahim Karim MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep-konsep penyesuaian diri peserta didik. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang konsep-konsep penyesuaian diri peserta didik ini, di sini saya akan membahas 3 poin saja. Yang pertama, pengertian penyesuaian diri. Yang kedua, karakteristik penyesuaian diri. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Kita masuk dulu ke poin yang pertama, pengertian penyesuaian diri. Apa sebenarnya penyesuaian diri itu? Jadi, penyesuaian diri merupakan suatu proses alamiah dan dinamis yang bertujuan mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungannya. Kita masuk kepada poin yang kedua, karakteristik penyesuaian diri. Karakteristik penyesuaian diri ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, penyesuaian diri positif, dan yang kedua, penyesuaian diri negatif atau penyesuaian diri yang benar dan penyesuaian diri yang salah. Kita masuk pada poin yang pertama, penyesuaian diri positif. Individu yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai dengan yang pertama, bersikap realistik dan objektif. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional berlebihan. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keempat, belajar dari pengalaman. Poin yang kedua, penyesuaian diri yang salah. Ada tiga bentuk reaksi dalam penyesuaian diri yang salah. Yang pertama, reaksi bertahan. Dalam reaksi ini, individu mempertahankan dirinya dengan seolah-olah ia tidak sedang menghadapi kegagalan. Reaksi yang kedua yaitu reaksi menyerang. Dalam reaksi ini, individu yang salah akan menunjukkan sikap dan perilaku yang bersifat menyerang. Ia tidak mau menyadari kegagalannya dan tidak mau menerima kenyataan. Yang ketiga, reaksi melarikan diri. Dalam reaksi ini, individu akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan konflik atau kegagalannya, karena tidak mampunya menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, poin yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Ada 5 faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Yang pertama, faktor fisiologis. Seperti kondisi fisik, seperti struktur fisik, kesehatan, dan penyakit jasmania juga berpengaruh terhadap proses penyesuaian diri individu. Yang kedua, faktor psikologis. Nah, banyak faktor psikologis yang mempengaruhi kemampuan penyesuaian diri, seperti pengalaman, hasil belajar, aktualisasi diri, frustasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, faktor perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri. Yang keempat, kultural dan agama. Sebagai penentu penyesuaian diri, lingkungan kultural berarti posisi di mana individu yang kemudian menentukan pola penyesuaian dirinya. Sedangkan agama merupakan nilai kepercayaan dan pola tingkah laku yang memberikan tuntunan.
Yang kelima, faktor lingkungan. Lingkungan inilah sebagai penentu penyesuaian diri individu. Karena pada dasarnya penyesuaian diri melibatkan individu dengan lingkungannya. Ada beberapa faktor yang dapat menciptakan penyesuaian diri yang baik terhadap peserta didik. Yang pertama itu lingkungan keluarga yang harmonis. Yang kedua, lingkungan teman sebaya. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Dan yang keempat, lingkungan masyarakat. Jadi, apabila manusia dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-harinya dalam bermasyarakat, maka ia dapat mencapai keharmonisan pada dirinya dan lingkungannya. Demikian video edukasi dari saya tentang materi konsep-konsep penyesuaian diri peserta didik. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.